Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tesya Walika Pengaribuan dengan ujung 026. Di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sifat Air dan Larutan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah air di permukaan bumi ini sangat melimpah dan air juga menjadi suatu senyawa yang sangat penting bagi kehidupan setiap organisme yang ada di bumi. Sifat air menjadi dasar pembentukan suatu lautan, yang dimana kita ketahui sendiri bahwa lautan merupakan campuran homogen antara dua zat atau lebih yang memiliki komposisi yang merata atau serba sama di seluruh bagian volumenya. Proses penggunaan air pada tumbuhan itu dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama itu dengan cara difusi, di mana difusi sendiri merupakan proses pemindahan molekul atau partikel dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi lebih rendah hingga mencapai keseimbangan. Difusi seringkali mengacu pada perpindahan gas seperti oksigen dan karbon dioksida dan air melalui membran sel. Pada tumbuhan, difusi sering terjadi di berbagai bagian seperti daun, akar, dan sel tumbuhan. Yang kedua itu dengan cara osmosis, di mana osmosis itu merupakan perpindahan air atau zat pelarut melalui membran yang bersifat semi permeable dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi lebih rendah. Dalam konteks tumbuhan, osmosis berperan penting dalam penyerapan air dari tanah melalui akar. Osmosis berperan untuk menjaga keadaan turgor dalam tumbuhan, untuk mempertahankan bentuk dan kekakuan sel, serta mendukung proses fisiologis lainnya seperti fotosintesis dan pertumbuhan. Yang ketiga dengan cara imbibisi, di mana imbibisi sendiri merupakan proses penyerapan air oleh permukaan bahan kering yang menyebabkan bahan tersebut menjadi mengembang. Dalam konteks tumbuhan, imbibisi merupakan tahap awal dari proses perkecambaan biji. Biji yang kering akan menyerap air yang terdapat pada lingkungannya, di mana itu di tanah, sehingga jaringan dalam biji akan mengembang dan memicu aktivitas metabolik yang diperlukan untuk melanjutkan memulai pertumbuhan. Selanjutnya adalah sifat membran. Sifat membran sendiri sangat penting bagi proses biologis untuk kehidupan tumbuhan, hewan ataupun makhluk hidup lainnya. Yang pertama itu membran bersifat selektif semi permeable, di mana membran hanya bisa dilalui oleh air dan zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Zat-zat yang bisa lewat ditentukan berdasarkan ukurannya. Molekul kecil dan bersifat nonpolar seperti oksigen dan karbon dioksida lebih mudah untuk melewati membran tersebut daripada molekul-molekul yang lebih besar seperti protein atau ion bermuatan yang membutuhkan transportasi khusus. Yang kedua itu lipid bilayer, di mana membran tersusun dari dua lapis lipid atau fosfolipid yang membentuk struktur dasar membran, di mana bagian kepala fosfolipid itu bersifat hidrofilik atau suka terhadap air, dan sedangkan bagian ekornya bersifat hidrofobik atau takut dengan air. Yang selanjutnya itu protein membran. Membran sel sendiri mengandung protein yang berfungsi untuk transport zat sebagai reseptor untuk sinyal kimia untuk fungsi-fungsi struktural. Protein dapat fungsi integral yang menembus lapisan lipid ataupun protein perifer yang terletak di permukaan membran. Yang selanjutnya itu fleksibilitas dan fluiditas. Membran sel cukup fleksibel dan cair sehingga memungkinkan untuk terjadinya perubahan bentuk sel serta pembelahan sel. Fluiditas membran dipengaruhi oleh komposisi lipidnya dan suhu lingkungan. Yang kelima itu mengandung karbohidrat. Karbohidrat yang menempel pada lipid disebut dengan glukolipid, dan karbohidrat yang menempel pada protein akan disebut dengan glukoprotein. Berperan penting dalam pengenalan sel, komunikasi antar sel, dan sebagai reseptor untuk sinyal eksternal. Selanjutnya itu potensial air dan larutan. Potensi air dan larutan itu mengacu pada kemampuan air dan zat tertentu dalam sistem biologi seperti tumbuhan untuk mempengaruhi aliran air, transportasi nutrisi, serta keseimbangan osmotik dan turgor. Potensial air sendiri adalah ukuran dari
ukuran dari energi bebas air yang dipengaruhi oleh zat terlarut, tekanan dan partikel matriks. Potensial air dapat bernilai positif dan dapat bernilai negatif. Cenderung bernilai positif karena suatu tumbuhan memiliki tekanan turgor. Potensial larutan sendiri sangat berhubungan dengan potensial air. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut dalam larutan, semakin rendah potensial air, semakin tinggi potensial larutannya. Selanjutnya itu komponen potensial air dan larutan. Yang pertama itu adalah potensial osmotik, di mana potensial osmotik yang dihasilkan oleh adanya zat terlarut seperti garam, mineral, dan gula dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, maka semakin rendah pula potensial osmotiknya. Yang kedua itu potensial tekanan, potensial yang disebabkan oleh tekanan larutan, misalnya tekanan turgor pada sel tumbuhan. Yang selanjutnya itu potensial matriks. Potensial matriks sendiri disebabkan oleh adanya gaya adhesi antara air dan permukaan zat padat, misalnya pada dinding sel. Selanjutnya itu potensi larutan mempengaruhi pergerakan air. Potensi larutan juga dikenal dengan potensi osmotik. Adalah komponen potensi air yang ditentukan oleh zat terlarut dalam air. Potensi larutan selalu bernilai negatif karena penambahan zat larut menurunkan potensial air, membuat air cenderung berpindah dari ke daerah dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi. Yang pertama itu ada absorpsi air oleh akar. Akar tumbuhan memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan tanah. Akibatnya potensial air dalam akar akan lebih rendah. Air akan bergerak secara osmosis dari tanah yang memiliki potensial air lebih tinggi ke akar karena memiliki potensial air lebih rendah. Ini itu uh, transportasi air dalam silang. Air yang telah diserap akar akan diangkut ke bagian-bagian tumbuhan lainnya melalui silang. Potensial air yang lebih rendah di daun akibat transpirasi akan menarik air dari akar menuju ke daun. Selanjutnya itu ada arah pergerakan air. Air bergerak melalui berbagai bagian tumbuhan, mulai dari akar hingga ke daun mengikuti gradien potensi air. Proses ini penting dalam penyerapan air dan nutrisi serta dalam transpirasi. Yang pertama itu ada uh, arah pergerakan air dari tanah ke akar. Ini biasa kita kenal dengan sebutan absorpsi. Air bergerak dari tanah ke dalam akar melalui proses osmosis. Air masuk melalui rambut akar yang memiliki potensial air yang lebih rendah dibandingkan dengan tanah. Dari rambut akar, air bergerak menuju korteks. Korteks akar menuju silem, baik melalui jalur apoplas atau ruang antar sel maupun simpas melalui sitoplasma sel. Yang kedua itu ada pergerakan air dari akar ke daun. Setelah mencapai silem, air akan ditransportasikan ke atas menuju daun melalui pembuluh silem. Pergerakan ini didorong oleh transpirasi, yaitu penguapan air dari stomata daun. Transpirasi sendiri menciptakan tarikan pada air dari dalam silem dan menyebabkan air bergerak ke atas melawan gaya gravitasi. Selanjutnya yang terakhir adalah di dalam daun yang terjadi proses transpirasi dan fotosintesis di daun, air yang dibawa oleh silem digunakan dalam proses fotosintesis dan untuk menjaga turbiditas sel. Sebagian besar air akan hilang melalui stomata dalam bentuk uap air. Proses tersebut juga disebut dengan transpirasi. Selanjutnya adalah potensial tekanan. Potensial tekanan adalah komponen dari potensial air dalam tumbuhan yang disebabkan oleh tekanan fisik air di dalam vakuola. Potensial ini dapat berupa tekanan positif atau tekanan turgor maupun tekanan negatif atau tegangan dalam silang. Potensial tekanan membantu menjaga bentuk dan kekakuan sel. Dinding selnya menegang membuat sel tersebut kaku dan membantu mempertahankan bentuk tanaman. Contohnya pada tanaman herba muda, tekanan turgor lebih tinggi sehingga membantu batang dan daun untuk tetap tegak. Selanjutnya adalah plasmolisis. Plasmolisis dapat didefinisikan sebagai proses penyusupan atau pengkurutan protoplasma dari sel tumbuhan yang disebabkan oleh kehilangan air
air dalam sel. Osmolisis osmolisis salah satu contoh hasil osmosis yang jarang terjadi di alam. Jika sel tumbuhan diletakkan di larutan garam konsentrasi, maka sel tumbuhan akan kehilangan airnya dan juga tekanan tubor sehingga menyebabkan sel tumbuhan menjadi lebih lemah. Tahapan plasmolisis sendiri terdiri dari yang pertama itu plasmolisis insipien. Udara mulai mengalir keluar sel dalam tahap plasmolisis insipien yang juga menandai mulai terjadinya pengurangan volume sel dan munculnya mini sel. Yang kedua itu plasmolisis jelas atau terbatas. Di sini eh, ketika kemampuan dinding sel untuk berkontraksi telah habis dan sitoplasma terpisah dari dinding sel dan mengambil bentuk bulat. Tahap yang ketiga itu plasmolisis akhir. Nah, di tahap ini sitoplasma sepenuhnya terpisah dari dinding sel dan tetap berada di inti sel. Selanjutnya ada jenis-jenis dari plasmolisis sendiri. Yang pertama itu ada plasmolisis cekung. Prosesnya dapat dibalik dan dapat dilakukan dengan merendam sel dalam larutan hipotonik yang akan mendorong sel untuk menyerap air. Kekurangan air dari dalam sel itu menyebabkan membran protoplasma berkontraksi sehingga terpisah dari dinding sel. Selanjutnya itu plasmolisis konveks, di mana plasmolisis ini menyebabkan protoplasma dan membran sel mengeluarkan kelebihan air dari dalam sel, sehingga keduanya terpisah sepenuhnya dari dinding sel. Sel akan lisis atau hancur ketika dinding sel runtuh. Plasmolisis konveks bersifat irreversible seperti plasmolisis cekung. Terjadi ketika tanaman mati karena kekurangan air dibandingkan dengan plasmolisis cembung, plasmolisis ini terjadi lebih sulit. Selanjutnya ada inhibisi benih atau jagung. Inhibisi itu merupakan penyerapan air oleh benih yang kering yang menyebabkan benih sendiri mengembang. Benih akan menyerap air dari lingkungannya yang kita ketahui dari tanah untuk memulai aktivitas metabolismenya dan akhirnya berkembang menjadi tanaman baru. Proses inhibisi ini penting untuk mengaktifkan enzim-enzim yang terlibat dalam pemecahan cadangan makanan di dalam benih yang kemudian digunakan untuk pertumbuhan embrio. Proses inhibisi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama penyerapan air. Ketika biji sudah terkena air, maka air tersebut akan masuk ke dalam biji melalui pori-pori yang ada pada biji. Proses ini terjadi karena adanya perbedaan potensial air antara air di luar biji dan air di dalam biji. Proses yang kedua itu adalah pembukaan biji. Dengan masuknya air dari luar ke dalam biji yang melalui pori-pori tadi, biji akan membengkak. Pembengkakan ini disebabkan oleh hidrasi koloid di dalam biji, seperti protein dan pati. Proses yang ketiga itu aktivasi enzim. Pembengkakan biji mengakibatkan aktifnya enzim yang sudah lama tidak aktif selama masa dormansi. Enzim-enzim ini berperan penting dalam mengubah cadangan makanan dalam biji menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh embrio yang sedang tumbuh. Nah, tahapan terakhir yaitu kecambahan. Setelah enzim-enzim sendiri diaktifkan dan cadangan makanan tersedia, maka embrio sendiri tersebut akan mulai tumbuh dan menembus kulit biji. Proses inilah yang disebut dengan perkecambahan. Sekian yang bisa saya presentasikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.